Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami' ahli qudus salihah wa ilaqat Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala akramil anbiya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma utik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. Khatatul mukarramin wal mukhramin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembukaan majlis kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, yang telah memelihara kesehatan kita, merawat kesehatan kita, dan alhamdulillah malam hal ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan merasa doa apapun, dan alhamdulillah semuanya hadir. Kita doakan yang sakit segera sehat, yang sibuk segera longgar, bahwa mengingatkan kembali kita sudah berada di bulan Rajab, bahwa jangan lupa untuk selalu sering-sering banyak-banyak baca istighfar bulan Rajab. Dan bagi yang sudah sukses menjalankan puasa Rajab, berapa hari pada puasa? 10. Hah? 10 hari, ada yang 1 hari ya. Mudah-mudahan puasa kita kena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, melanjutkan tema pembahasan kita tentang bab sholat dalam kitab Bulughul Maram. Di penghujung bab ini penekanannya hadis-hadis kepada mengupayakan agar sholat kita khusyuk, ya, mengusahakan agar sholat kita khusyuk. Maka unsur-unsur yang menjadikan sholat kita tidak khusyuk hendaklah dihilangkan, hendaklah diabaikan, dan masing-masing kita harus mengerti bahwa perkara-perkara tersebut setiap kita harus upaya benar-benar menghindari keadaan-keadaan demikian. Bahwa khusyuk mempunyai peran penting. Sekali lagi ya, khusyuk rohnya sholat. Maka kalau tidak ada roh, nggak hidup. Maka kalau sholat tidak ada khusyuk, seakan-akan nggak sholat. Intinya sholat itu adalah khusyuk. Yang seseorang ketika sholat menjadikan sholat itu sebagai komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berdialog dengan Allah, dia abaikan apa-apa selain. Sebab itulah ketika kita sholat, kita benar-benar konsentrasi, ya. Apa itu konsentrasi? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus pada Allah dan mengabaikan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Dan apa-apa yang menjadikan konsentrasi kita buyar, hindarkan. Permasalahan sholat bukan permasalahan selesai atau belum, kelar atau belum, tunai apa belum, bukan itu. Yang sholat itu yang terpenting adalah Allah berkenan nggak bagi sholat kita, diterima nggak sholat kita. Nah,
Berkali-kali saya jelaskan. Nggak penting. Kalau orang itu tanya, mana tuh sholat? Oh, udah gua mah tadi mah lo. Nah, bukan itu. Kalau cuma karena kita udah banyak orang sholat tonggang-tonggeng, assalamualaikum, udah. Tapi tidak direnungkan apakah sholat yang tadi yang dikerjakan itu Allah terima nggak? Kalau Allah nggak terima, udah mau ngapain sholat? Itu ya. Itu penting karena ada dampak yang kita inginkan dalam pekerjaan sholat kita. Apa dampaknya? Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i. Sholat kita mempunyai pengaruh pada perilaku kita. Sholat kita mempunyai pengaruh kepada mentalitas kita. Tercermin dari apa? Perilaku kita sehari-hari. Karena sholat itu sehat. Sholat kita menasihati kita, sholat kita ngingetin kita. Kenapa? Karena di dalam sholat telah terjalin hubungan erat antara kita dengan Allah. Ketika hubungan itu terjalin begitu kuat, maka hubungan kita dengan Allah terikat dengan suatu perjanjian. Perjanjian Allah itu menyatakan kepada kita agar kita taat sama Allah, agar kita menjalankan perintah Allah. Itu perjanjian kita. Dan pada akhirnya saat kita berperang di luar sholat, hal-hal yang Allah tidak suka kita tinggalkan. Karena apa? Kita sudah terikat hubungan erat dengan Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, Allah lah jadi pertimbangan. Ketika kita berbohong, ingat Allah. Urung kita berbohong. Ketika kita berbuat dosa, urung kita berbuat dosa, karena ingat Allah. Nah itu, kuatkanlah hubungan kita dengan Allah. Ya, jadikanlah hubungan kita dengan Allah sebegitu kuat. Dan medianya cuma satu, sholat. Di sholat itulah menjadi media kita agar hubungan kita dengan Allah begitu kuat. Ketika dia merasa di sholat itu dia benar-benar terikat dengan Allah, maka hal itu akan menjadikan sholat itu menjadi kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Beda mentalnya. Kalau kita jadikan sholat sebagai kewajiban, yang penting asal kerja, yang penting tuntas. Itu kalau itu mentalnya mental kewajiban. Tapi kalau mental kebutuhan, butuh, ya butuh. Nama kita butuh, maka kita akan sesering mungkin, kita akan serespon mungkin karena kita butuh. Ente butuh duit, butuh. Kalau ente merasa butuh duit, wah ente kerjanya ngoyo, kerjanya kuat, karena butuh. Kita butuh Allah, sholat dulu. Mental ini, mental apa? Mentalnya kita dalam menjalankan sholat. Ya, nah kuncinya di mana? Kuncinya di Ustaz, khususnya bagaimana? Khusus itu tingkatan, ya. Khusus itu ada levelnya. Katanya Ustaz Sayyidina Ali lagi sholat, panahnya dicabut. Itu level tertinggi. Ketika di mana seseorang dalam sholat tidak merasa lagi apa urusan dunia. Ketika sholat rasa-rasanya dunia udah gak terasa. Apa rasa dunia? Lapar, ngantuk, sakit, capek, lelah,
beban-beban fisik itu udah gak terasa. Ente dah kalau udah lagi bermesraan ya, sama siapa bermesraan kira-kira? Hah? Sama HP. Lagi mesra sama HP 3 jam 4 jam kuat gak? Kenapa? Mesra. Mesra sama kekasih. Nah ini yang dinyamukin. Itu kaki nyamuk udah gemuk-gemuk banget itu. Biasa ya. Gak terakhir. Nyamuk di kaki udah gemuk, merah-merah betul nyamuk. Apa itu? Kagak terasa digigit nyamuk, terasa gak? Gak terasa, hilang rasanya. Coba ketika lagi kagak ada ikatan dengan sesuatu yang membuat ente fokus. Wow, nyamuk mulu sih kayaknya. Wah, gitu kan. Nyamuk mulunya. Terus sih udah. Berarti apa? Rasa fisiknya terasa. Ya, tadi Sayyidina Ali dicabut panahnya dalam sholat, nggak terasa. Ya, apa artinya? Rasa fisiknya udah terasa. Bahkan ketika dia sholat, ketika udah khusyuk, apa? Berapa rakaat gak kehitung udah. Berapa lama berdiri gak terasa udah. Bisa itu kita lagi jelaskan bahwa inti dari pekerjaan sholat adalah upayakan kita konsentrasi. Usahakan kita fokus. Usahakan kita khusyuk. Cuman kalau Ustaz, saya pengen kayak seperti Sayyidina Ali, ya kan dibilangnya level. Levelnya itu mah, yang penting sholatnya apa? Kagak garuk-garuk, cukup udah. Jangan garuk, jangan tengok-tengok, ya. Jangan nyipak. Kok nyipak aja? Ya, jangan megang ini properti ini tuh. Megangin HP, megangin jam, megangin cincin, megangin janggut, megangin hidung, no. Rapihin peci, rapihin sorban, itu kan properti nih. Kalau ini masih disibukkan dengan itu orang kan fokus. Ingat, selain itu mencabut kekhusyuan, itu udah masuk pemandangan bahwa kita udah kurang ajar, songong aja gitu dah dasar-dasarnya. Bicara nggak usah. Kalau itu bicara kok buat yatim maka ngomong boleh sih gua. Kita ngomong di rumah. Jangan. Tuh, tahan tuh. Ya. Udah ngomong mana aja mata yatim. Fokus, khusyuk. Yang penting pede. Gak usah kayak Sayyidina Ali mah tanda lo. 80 tahun lagi gue bisa kayak gitu model kayak rumah. Yang penting untuk levelnya kita nih apa tadi? Hah? Sholatnya apa? Mantep. Kalau berjamaah dengerin imam baca, ikutin alurnya, ikutin gerak-geraknya. Nah, khusyuk. Selain persyaratan standar sudah dilengkapi, ya persyaratan primernya sudah lengkap. Wudhu yang rapi, tutup aurat,
wangi, ada kiblat, ya, pusar aja di atas kasih Agus, ya, suci dari dua najis, dua kotoran, itu baru rapi. Syarat lengkap, udah. Bawa semuanya, bawa SNK, bawa KTP, bawa semua, jalan, aman. Ya, kalau semua persyaratannya udah lengkap, siap. Yang penting mah jangan aneh-aneh, itu aja. Standar ente ini, standar ustad. Ya, sholat tenang, jangan gegaruk aja, tunduk, baca yang wajib dibaca, dengerin yang sunnah didengarkan. Baca yang wajib dibaca, baca yang sunnah dibaca, dengerin yang sunnah didengarkan. Nah, selesai sesuai durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Selesai. Udah. Alhamdulillah. Tenang habis sholat, jangan keburu-buru baca astagfirullahaladzim, baca sedikit doa-doa, angkat tangan, usap muka. Sebelum sholat tenang, ya enggak, wudunya rapi, waktunya cukup. Nah ini upaya-upaya. Mau sholat, ulama kerubuk, wah loh. Kainnya di perut, rambut kagak disisir, baju gak dikancingin, sejadah terbalik, kubah di kaki. Menggubet. Wah, ada kubah di kaki nih yang mulia. Wah, kayak bulunya. Loh, ini gak dikondisikan buat khusyuk. Ya, oke, paham. Baik, lihat poin-poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Kalau kalian dalam keadaan salat, pada hakikatnya kalian sedang bermunajat kepada Allah. Ketika kita salat, pada hakikatnya lagi munajat kepada Allah, lagi bermohon kepada Allah, ya Allah. Maka dari itu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimali tahta qadam. Maka namanya orang lagi munajat apa? Kalau bahasa standarnya level kita lagi ngobrol, lagi dialog. Maka jika ada situasi di mana kita pengen ngeludah, jangan diludahin ke depan, jangan ke kanan, jangan ke kiri, tetapi ke bawah kaki. Ada butir nasi di ujung gigi, jangan, udah buang ke bawah, gitu, jangan. Jangan, nggak boleh. Ada keadaan di mana kita sesuatu pengen buang sesuatu yang nempel di wadah ya kadang-kadang ya. Apa hukumnya ludah? Ludah kan nggak najis, ya. Ludah najis nggak usah, nggak. Reak? Agak. Ingus? Agak. Karena posisi berdiri. Terus gimana? Ketahuan itu dah. Udah ketahuan itu dalam tuh. Udah hijau kental. Mulutnya jiplak-jiplak kayak ketat. Wah. Rasanya. Jangan, kamu lagi pilek. Mana nih?
Ya nggak? Nah bahaya kalau di mulut aja mah. Kenapa? Takut telan lagi. Ya. Buang dong, buang. Bisa mau di. Makanya kalau sholat bawa sampai sapu tangan. Udah. Isu dah. Kalau keadaannya seperti itu ya, kan bisa kan? Wah, gosok nih. Lagi pilek, gila-gila ya. Hidung enak banget ini ya. Batuk mulu. Lah, kalau tahu begitu mah, keadaan ente siap-siap, jangan selalu be. Urusan kan kita apa nih? Kita apa? Udah gitu. Tempel, biarin. So, makanya kata pakai sampai. Udah, ini lagi dah. Apa dia najis? Ya, dulu zaman Nabi kan masih pasir. Ya. Sekarang kan karpet, masa kita karpet wah. Atau buat apa nih? Aduh. Kata merebut, ini leket-leket kiau racun kali ya? Kiau racun masuk masjid, kagak lah, orang ini. Dia kiau racun. Ini kan kiau racun lewat kita tadi, bukan kiau racun toh. Ya, nih, bawa sampai atau tisu. Kalau ente gak paham keadaan ente lagi sah, jangan salah aja, jangan dibuang. Haram ngotorin masjid, ya, ngotorin masjid haram. Zaman Nabi pasir dibuang ke bawah, zaman sekarang kena bocor. Jangan lu, udah. Ya, ini khusyuk nih. Ya, khusyuk. Ya. Masih lewat Anas bin Malik, karena kiramu Ali Aisyah syatarat bihi janibah baitiha faqala Nabi amiti anna kirabak ada fa innahu la tazalu tusawwiruhu tuliduri fi salati. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa kata Nabi dulu hordeng kamarnya Siti Aisyah nutupi bagian pinggir rumahnya. Yang pertama hordeng daya, anggaplah seperti itu dah ilustrasinya. Nah bilang itu hordengmu pindahin apa? Hordengmu pindahin karena apa? Warnanya bikin, iya, jadi bikin, jadi pikiran kata Nabi warnanya itu. Ya, untuk level Nabi, ya, yang seperti itu sudah mengganggu khusyuknya sholat. Pasti udah mulai mengusik pikiran. Ya, udah mengusik pikiran. Dari sholat di rumah nih, ya enggak? Lama nih ya, hordeng, lambai warnanya. Waduh, jadi ketika kita sholat kan, waduh. Nah, ini untuk ente seperti pada mas, kalau Nabi mengarang, cuma jangankan itu, ya. Sholatnya kita mah lingkungan sholat kita sebenarnya kalau kita kondisikan sekarang udah semuanya justru membuat kita nggak khusyuk. Coba dah. Nabi kan paling sederhana ini, yang paling sederhana aja menurut penilaian Nabi ini ganggu sholat nih. Ya, hordeng, tirai, ya ganggu orang sholat nih sama pikiran. Tapi umut ente mah, ente sholat di depan TV. Sholat depan TV. Allahu Akbar. Wah, si Dennis lagi menelpon si Sakinah toh di maghrib. Ya, itu.
Ya. Dengerin. Waduh, debat presiden. Waduh, semua orang takut. Ayo, depan gitu. Pernik-pernik yang ada di rumah kita kalau pakai ukuran sebenarnya udah ganteng. Iya, khusyuk. Tapi sekali lagi ya, kalau orang khusyuk nggak ngaruh kan? Iya. Kalau orang khusyuk nggak ngaruh. Allahu Akbar, fokus, konsentrasi. Nggak ngaruh. Ada bocah berak dulu amat. Ya nggak ada bocah nangis, kagak dengeran. Hah? Ada orang khusyuk, cuman tetap ada kadang-kadang nggak semua orang sama. Buat ente itu udah keganggu dah. Ganggu. Zaman masjid sholat. Di musola orang macam-macam rupa-rupa aneka ragam. Ya enggak. Musola aja sendiri sebenarnya bisa aja membuat khusyuk. Teks jam. Tet waktu komat, tet jalan, tek di jalan, nengok sama Asmaul Husna, nengok sama ayat, khutbah dari kayu jati, apalagi pasangin, karpet, kubah masjid, apalagi, wah semua tiangnya ada ukir-ukiran, ya semua, ya. Nah, maksud Ustaz ini adalah, tadi kan saya bilang orang khusyuk Ustaz, apa nggak ngaruh, cuman kita ada upaya hal-hal indikator-indikator yang menyebabkan kita bagus, hindarin gitu. Hindarin. Imam Al-Ghazali mengatakan, Ustaz, itu kita mengatakan bahwa sholat isya di tengah malam lebih afdal, bukan di awal waktu. Bagi mereka yang merasa mencari ketenangan dalam sholat, bagus. Kata Imam Ghazali, ya udah jam 12 saya merasa baik, ambil sholat dulu. Sholat isya jam 12 malam, Allahu Akbar, tenang, sunyi, khusyuk. So, lebih bagus daripada sholat di awal waktu kita nggak khusyuk. Berarti apa nih? Maksudnya ada upaya. Ya, ada upaya bagaimana mengkondisikan, bagaimana saat kita sholat kita nggak terganggu sama apapun. Saya sholat merem, boleh nggak? Emang kenapa? Kalau merem saya khusyuk, lebih bagus merem. Kenapa? Dengan merem kita dapat, dapat ya, dapat ibadah, dapat khusyuknya. Ya mulai waduh lah udah jelalatan dapat khusyuk dengan merem. Saat saya sholat jasad, apa di sini ada dapat khusyuk kan kalau sholat, emang apa lu sholat di misalnya enak karena sama si Ari tuh ada dia misalnya dia tuh selalu iya, ada dia segendut ya nggak apa-apa itu. Jadi sholat Jumat di mana? Karena sholat Jumat di sana itu kan Cakung loh, Cakung Jumat. Oh di Cakung itu enak, tempatnya udah khusyuk, aneh bagus. Kok emang yang rajin apa? Kotak mulut ya, wah. Malah bisa tuh imam kalau jamaah yang gede orang, ada orang-orang yang gede apa tuh? Ya bagus lah udah. Ya. Yang seperti itu bahkan syariat membolehkan. Ya lebih bagus kan campur ya. Ilokan tuh kan ya. Lu coba buat sholat lu kayak apa? Udah gue tuh. Kita bisa sholat cuma istiqlal ya. Istiqlal ngapain? Kalau nggak ada apa-apa di kampung, di kampung itu solusinya. Besok kita sholat di Al-Azhar, Jalan Sampurna, enak katanya. Emang apa? Ya kita keliling. Nggak perlu di Keranji. Apa itu Jalan Sampurna? Kecuali di Keranji lebih puyeng di Keranji. Soal ke Jalan Sampurna. Begitu solusinya, nggak boleh.
sholat di dalam lingkaran jarak kita yang wajib, nggak boleh keluar walaupun sholat juga sah ya. Oke. Ya, jadi pernik-pernik properti di lingkungan sholat kita, jika hal-hal itu dapat mengganggu kita, usahakan dihindari apapun. Wattafaqa ala hadithiyati qasdi'am jamu fi ainahan tahdian sholati. Riwayat yang lain mengatakan, riwayat Jabir bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samaa'i shalah aw la tarju ilaihim. Kata Nabi, biarinlah khususan orang sholat matanya ke atas, ya enggak? Kalau enggak gue sumpahin matanya agak balik lagi, begitu Nabi sumpahin bahasanya. Kata Nabi, biarin aja yang sholat matanya susut. Orang yang sholat suka dangak-dangak, kan gue sumpahin matanya gue balik lagi. Sholat jangan suka jelalatan ke langit, ke atas ya. Disumpahin sama Nabi apa? Hah? Apa sumpahin Nabi? Mata lu juling. Ya nggak kan itu? Kalau juling apa? Jereng. 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 Jari nggak jari. Kenapa? Kalau sholat matanya suka ke atas. Sering nggak kita sholat seperti itu? Sering. Allahu Akbar. Dia lampu di hati begini. Ya. Sholat dari takbir sampai salam mata ke tempat sujud. Sunnah ya. Sholat dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar mata ke tempat sujud sampai kapan tuh? Sampai salam, dia pindah-pindah. Pindahnya mata kita di tempat satu keadaan di mana? Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, mari baru. Tuh. Itu doang pindahnya mata kita. Pas illallah, mata ke sini. Isyarat tangan naik, mata kelihatan. Bentuk tiada Tuhan selain Allah. Itu tempat sujud lagi. Itu mata. Paham ya, hukumnya mata dalam sholat apa? Tempat sujud dari mulai takbir ke salam. Maka makruh hukumnya kalau mata kita diangkat ke atas. Tuh ya, ini apa nih? Indikasi-indikasi yang menyebabkan sholat kita kagak khusyuk. Apa? Matanya ke atas. Sholatnya sah nggak? Sholat sah kan saya bilang standar normal itu. Tapi inti rohnya sholat dalam Allah. Udah. Apa ciri-ciri orang yang khusyuk? Tadi standarnya udah ada. Nama apa? Tadi apa? Hah? Ya, nggak gerak tangan. Kedua, mata ke tempat sujud. Udah. Siapa yang sholat matanya ke tempat sujud dari takbir bersalam, ciri itu orang khusyuk. Selesai. Kecil dong. Diam, mata tempat sujud. Yang wajib baca-baca, yang sudah dengerin, udah itu. Baru khusyuk. Untuk siapa nih? Untuk standar ente guys. Tuh, standar ente itu. Anggap saya pengen kasih nali, ya udah selatan bugetok, lu pengen merasa apa enggak? Kalau lu bisa bilang aduh aja pengen nali tuh. Udah itu aja. Yakin? Ya. Infrastruktur sholat udah rapi, wudhu ini. Yang terakhir usaha itu. Yakin? Ya, terima. Wudhu rapi. Darah najis, kolor najis, ya, tutup aurat, gak minyak wangi, ngadep kiblat, wudu rapi, bacaan bener, gak salah,
Yang wajib-wajib kerjain. Khusyuk. Dah, assalamualaikum kelar, yakin, terima. Udah sholat pin, semoga diterima Allah. Nah gitu. Terus sholat pin, taqabbalallah. Pakai minum tuh nggak usah, taqabbalallah aja. Ya, sholat taqabbalallah. Sholat. Udah belum ya. Ya begitu jawabannya ya. Taqabbalallah, semoga diterima Allah. Tapi sholat. Artinya sholat matanya ke atas hukumnya makruh. Karena sunahnya mata ke tempat sujud. Maka kalau mata ke atas jelalatan hukumnya makruh. Nah, yang tengok, wah apalagi pilih, wah pokoknya biji mata kita ngayap sholat selesai. Ya. Tapi kalau mata jelalatan kepala tengok masih dibilang sah nggak? Masih bilang sah aman. Karena apa? Karena yang menjadi patokan berdiri itu bukan muka aja, tapi dada. Tapi kalau dadanya udah berubah, ya ketika berdiri, wah begini sholat, wah ada aja orang begitu, nggak batal. Ya, ini soal begini ada di samping tebuk begini. Ya, udah begini mau batal sholat ki. Lah kan berapa ini ya? Dadanya berapa? Kalau begini, tapi kalau gini, makruh. Ya, kalau begini, ada sakit pinggang, prof darah. Masih riwayat Jabir dan Aisyah radhiyallahu taala an qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Siti Aisyah menjelaskan Nabi Muhammad pernah bersabda la salata bi hadratit ta'am, kagak boleh sholat di hadapan meja makan. Wah, wala huwa, dan dia dalam keadaan yudafiul ahbadan, menahan BAB dan iblis. Jadi kagak boleh. Nah, saya ini indikator-indikator yang menyebabkan sholat kita kagak khusyuk. Apa? Pengen boker sama pengen kencing. Jangan. Aduh, mana ya? Baca. Wah, enggak. Udah lagi. Modal. Kencing dulu. Udah selesai. Los, brok enteng, bubur enteng. Kan enak ya? Udah sholat. Allahu Akbar. Orang kan perasaan lagi nahan berak apa habis berak kan enak kan ya? Orang habis berak kayak lepas gitu, kayak enteng ya, kincu. Enak kan? Enak loh. Habis kencing kayak enak. Coba itu sholat dalam keadaan pengen boker, biasa. Ya enggak, mermelek pasti. Nah, udah konsentrasi, udah kemana-mana udah. Allah Akbar. Sujudnya lama banget, lama. Gua kalau mau duduk lepas. Salah lo.
Sebab apa? Keadaan di mana dia dalam yang sulit. Gua batalin Arab, ada dibatalin Eksa. Jangan. Waduh dah, bodoh lagi. Jaga aja. Ya nggak? Udah lepas aja udah. Kutip, wah. Biar akan banyak tenang enteng. Belum bisa lagi. Praktek itu. Lagi, banyak lagi. Ya, jangan nahan. Ya, jadi banyak pengen makan. Segala sesuatu yang muncul hasrat apapun, ya salat kita, tetapi masih ada toleransi waktu. Itu masalah gini, mau sholat, waktu udah mau habis, udah tuh pengen berak, belum sholat dohor. Jam 3:04, dikit lagi asar. Ya, puga kan? Iya, mau kemana itu? Pengen berak. Belum terdohor. Jam 3:04. Nah, yang enak bagaimana nih? Oh gitu tuh. Ini dikatakan bahwa ilun lil celaka para pelaku sholat alladzina hum an sholatihim, yang sholatnya ngelalain gini. Ya enggak? Waktu udah sempit baru pengen sholat, waktu udah enggak cocok baru buat sholat. Ketika akhir sholat dalam keadaan dia tidak khusyuk. Sampai makan dulu, kenyang. Udah makan, jam berapa sih? 2. Jangan ada waktu untuk makan dah. Si lama doh, jam 2. Nggak makan. Oh, kenyang. Berapa? 2:04. Ya. Awal datang. Berapa? 3. Udah ke kubur, gak usah tinggi, udah sholat. Masih toleransi. Itu intoleransi. Berapa nih? 3. Gue makan dulu ya. Badan mau depan. Ya, orang lu dong. 2:30 masih mau masak. Ya, tambah sholat. Lah, makan sama itu. Masalahnya lu dalam keadaan udah begini, nggak boleh. Tolak lo. Menduluin makan hukumnya sunnah, tapi menduluin sholat hukumnya wajib. Iya, lah iya main ngaji lo. Oh, nggak bisa makan dulu, makan surkan kata Nabi. Kalau makan harus duluan makan. Iya, waktunya udah apres. Maka yang wajib adalah sholat. Kalau itu hukumnya sunnah. Duluin makan sunnah kan kita bagus. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau sholat isya baru ya. Habis sholat dohor, habis sholat isya bisa jam 3 malam kan? Iya. Mana lu, mana. Ya, jangan nahan makan atau kencing. Begitu juga jangan sholat di depan sesuatu yang menimbulkan hasrat. Ya, sholat depan meja makan. Kayaknya depan kompor juga ya. Ya, itu makanya kalau bulan puasa sebelum duduk maghrib taruh di meja makan yang buat batalin doang. Apa? Siro, korma, gorengan, lontong. Udah itu yang di meja makan cukup yang buat batalin. Kakak bubuk minum, makan lontong, bawa kenyang, bayang. Gitu, Allahu Akbar, selesai, balik ke meja makan.
keluarin semuanya, neng, keluarin neng, keluar mana sayur. Nah, ini ikan ini keluarin lah, teh, wah saya buat. Iya, nah kalau semuanya belum lupa kan semuanya udah pada baris. Akhirnya minum sirup, sholat, niatin, boleh. Betek. Burangnya karena kau begini aja udah enggak Bosok. ya itu strateginya gini bisa berpuasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tatha'ubu minasyaitan. Muak termasuk perilaku setan. Faidah tathabahdukum falyaqdim mastata', kalau kalian muak tutup sebisa mungkin. Muak yang ngantuk. Orang itu ngantuk atau muak itu apa penyebab ngantuk? Di antaranya adalah karena porsi waktu istirahatnya kurang, atau kenapa orang muak itu karena oksigennya kurang sehingga dia harus muak gitu kan. Menurutnya ketika kita muak, kita menghirup udara apa mengeluarkan udara? Nah, Hirup dulu. bukan ya? Maka yang keluar dari kita adalah kotoran, ya. Maka hati-hati kalau di hadapan orang tutup, ya enggak. Udah kayak buaya kan? Wow. Dan Jangan lebar-lebar, ini nanti balik lagi rahangnya. Waduh, tabuk bisa jebret balik lagi. Iya, sampai rahang kan apa? Tebril tuh ke pritak kan. Yang sertai plek itu apa? Gak bisa tambah udah sakit kan kamu. Ya, abu. Perilaku setan adalah perilaku malas. Perilaku setan ada seperti itu. Maka seakan-akan gambarannya seperti itu. Orang kalau muak, tandanya orang ngantuk, tandanya orang males, tandanya orang pengen tidur, kayak setan lah dulu. Gitu. Orang mukmin jangan, Nabi Muhammad jangankan muak. Nabi Muhammad itu jelaskan, nggak pernah muak, nggak pernah belonjor. Nggak pernah Nabi. Kenapa? Ini perilaku lemah, perilaku lah, ya, perilaku ngantuk. Nah, Nabi Muhammad nggak tercermin dalam perilaku seperti itu. Ya, sehat Nabi Muhammad SAW. Kita kan nggak ngantuk. Udah itu suara lagi. Nggak kayak singa dalam kandang. Wow. Ya, ngantuk. Maka yang sunnah adalah pakai tangan kiri, pakai wah, sunnah nih, ya. Karena yang keluar adalah kotoran, maka taruh di sini, jangan di sini. Nah, nanti nempel kotoran, ini dipakai buat makan sama kita. Nah, itu maksudnya, ya. Karena ini mengandung bakteri, dan ini buat kita makan, ya. Nempel udah itu kotoranmu. Tangan kiri, tangan kanan. Lagi praktekin begini besok. Kalau mau buang. Oke? Ya. Nah, sekali lagi, hadis-hadis yang kita baca ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang upaya kita agar menciptakan sholat kita sholat yang berkualitas, yaitu yang khusyuk. Maka penjelasannya kita luaskan bahwa apapun kalau itu menimbulkan hasrat, selesaikan dulu hasrat kita. Walaupun seumpama Gus ya hasrat sama istri, ya selesaikan dulu.
apapun mau ngapain lu, gue kayak pengen ngobrol, mau penting nggak? Kita sholat dulu, enggak, ngobrol dulu, lebih penting, waktu masih ada, gitu. Apapun, supaya tercipta sholatnya kita tanpa beban, tanpa muatan. Ketika kita sholat kita masih ada muatannya, itu saat sholat itu muatan-muatan itu muncul. Allahu Akbar. Lalu ngomong apa dia ya? Enak banget ini udah lama buat jangan tadi duit lagi. Wah jadi gue mau baca Fatihah, kan gitu. Bingung dah. Ini kunci gua tuh mana kunci motor ya? Terus gua mati ya. Mana ya? Di mana? Nah, itu dia. Sholat. Benar. Sholat itu unik karena nggak bisa ingat itu. Apa aja ingat dalam sholat itu? Karena apa? Ketika pikiran kita tidak dikondisikan pada pekerjaan sholat. Pekerjaan sholat apa? Baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sibukkan dengan pekerjaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu selesai. Sibukkan. Tapi kalau kita lepas dari sibukan itu akan masuk pikiran-pikiran, khayalan-khayalan. Tuh, melayang agak terus. Ini saat masalahnya kalau sholat berjamaah pasti. Iya kalau sholat berjamaah pasti tuh. Radhalin amin. Udah baca Fatihah, imam masih baca surat, kita dengerin aja. Gimana Ustaz? Ikutin yang dibaca imam, boleh. Dengerin imam. Dengerin, baca imam, dengerin. Nanti kalau kita nggak sibuk seperti itu, nah imam baca surat, kita lagi kemana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita masih berdiri juga. Hoi. Kalau sami Allah berdiri aja. Kenapa dong? Pikirannya tersandra. Ya, tersandra apa khayalan? Allahu Akbar. Imam udah sujud. Dia cuma berdiri. Gimana? Batal. Artinya apa? Tinggal dua rakaat. Ya, hati selisih dua rakaat, selisih dua rukun bisa batal. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Wabala dari dirham dan ta'ala wa ta'ala dalam sendiri kembali ke Allah Islam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.